Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uyun Kurniasari dengan NIM 2002311002500 Prodi Ekonomi Pembangunan kelas D. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai modal sosial dengan studi kasus yang berjudul Penguatan Modal Sosial UMKM Batik Jeti Sidoarjo dalam mempertahankan usaha di era pandemi COVID-19. Video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Kelembagaan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sutikna SEME. Untuk lokasi penelitian berada di Kampung Batik Jetis, lebih tepatnya di Jalan Pangeran Diponegoro, Kelurahan Lemaputro, Kabupaten Sidoarjo. Kampung Batik Jetis ini menjadi sentra bagi produsen batik tulis tradisional asli Sidoarjo, di mana sejarah batik Jetis sendiri sudah ada sejak tahun 1675. Sebelumnya sebagai pengantar, bahwasannya modal sosial memiliki keterikatan yang erat dalam kehidupan manusia. Oleh karenanya, modal sosial memiliki peranan yang penting dalam kehidupan karena pada dasarnya modal sosial tumbuh dari suatu hubungan antar individu dan kelompok dalam sistem sosial. Putnam menyatakan terdapat 3 aspek modal sosial, yaitu kepercayaan, jaringan, dan norma. Konsep modal sosial pada jaringan ditinjau dari ikatan sosial yang terbentuk, yaitu bonding social capital atau mengikat, dan bridging social capital atau menjembatani. Terdapat 3 parameter yang dapat digunakan untuk menganalisis penguatan modal sosial pada UMKM Batik Jetis dalam mempertahankan usaha di era pandemi COVID-19, yaitu kepercayaan, jaringan, dan norma. Oleh karena itu, peranan penting yang dimiliki modal sosial ini dibutuhkan dalam pengembangan usaha, tidak terkecuali pada pengembangan usaha di Kampung Batik Jetis Sidoarjo. Adapun 3 bentuk penguatan modal sosial yang terwujud melalui: pertama, memaksimalkan bantuan dan dukungan keluarga dalam mempertahankan usaha; kedua, mengembangkan hubungan kemitraan dengan pihak eksternal; ketiga, mengembangkan relasi dalam paguyuban batik Sidoarjo. Yang pertama, bantuan dan dukungan keluarga. Kepercayaan menjadi salah satu aspek penting dalam menjalankan suatu hubungan. Semakin tinggi rasa saling percaya, maka semakin tinggi juga kemungkinan terjadinya hubungan yang saling menguntungkan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengrajin batik Jetis telah mengedepankan hubungan kekeluargaan dan ikatan informal untuk menghasilkan sebuah keuntungan. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Zainal Afandi bahwa terjadi pembagian tugas antar anggota keluarga dalam mempertahankan usaha. Proses pengerjaan berupa mendesain motif, melakukan pewarnaan, melunturkan warna dapat dikerjakan oleh suami atau istri. Sedangkan dalam proses penjualan dan pemasaran online dilakukan oleh saudara atau anaknya. Setiap hubungan yang terjalin antar anggota keluarga dilandasi oleh rasa percaya yang tidak muncul secara tiba-tiba. Rasa percaya dapat muncul karena adanya waktu yang dilakukan cukup lama dan proses yang berkesinambungan. Kepercayaan yang telah terjalin antar anggota keluarga dapat memberikan beberapa keuntungan, di antaranya: pertama, mempererat kerjasama antar anggota keluarga karena sudah mengetahui karakteristik masing-masing. Kedua, kehadiran anggota keluarga dapat memudahkan penyelesaian masalah dengan saling berkomunikasi. Ketiga, memiliki komitmen dan tujuan yang sama. Keempat, memudahkan pembagian peran dalam menjalankan usaha. Kemudian yang kedua, mengembangkan hubungan kemitraan dengan pihak eksternal. Kondisi Kampung Batik Jetis yang semakin sepi pembeli membuat para pengrajin kesulitan mencari modal dan terbatasnya akses pemasaran. Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan menjalin relasi dengan pemasok dan tengkulak. Para pemasok dapat meminjamkan bahan baku kepada pengrajin untuk menghindari tumpukan bahan baku dan dapat didistribusikan secara berkesinambungan. Sedangkan pengrajin yang mendapat pinjaman mampu memproduksi dan tetap produktif dalam menjalankan usaha. Di samping itu, para pengrajin juga meminjamkan hasil produksinya kepada tengkulak. Kegiatan ini dapat menguntungkan pengrajin untuk meminimalisir tumpukan stok hasil produksi batik, sedangkan tengkulak dapat memasarkan kain batik tanpa memiliki modal tunai yang cukup besar. Kegiatan hutang piutang stok antara pemasok, pengrajin, dan tengkulak ini dapat memupuk rasa saling percaya dan saling bekerja sama di tengah keterbatasan.
Kemudian yang ketiga yaitu mengembangkan relasi dalam paguyuban batik Sidoarjo. Pembentukan PBS tahun 2008 menjadi awal bagi tumbuhnya rasa saling percaya antara satu pengrajin dengan pengrajin yang lain dalam mempertahankan dan melestarikan usaha batik khas Sidoarjo. Pembentukan PBS juga dibarengi dengan pembentukan struktur pengurus yang terdiri dari ketua paguyuban, sekretaris, bendahara, dan anggota-anggotanya. PBS memiliki peran penting dalam menjembatani hubungan pengrajin batik Jetis dengan pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo dalam upaya pelestarian batik khas Sidoarjo. Hubungan ini bertujuan agar para pengrajin batik Jetis terakomodir dengan baik dan ada perbaikan lagi perekonomian di daerah Jetis. Jaringan sosial yang dimiliki antar anggota PBS memudahkan terjadinya pertukaran informasi, terlebih mengenai bantuan dari pemerintah pusat. Hasil itu terlihat dari grup WhatsApp PBS terkait penyaluran bantuan produktif usaha mikro atau BPUM atau lazim juga kita sebut dengan bantuan langsung tunai. Bantuan tersebut dikhususkan bagi para pelaku UMKM yang telah mendaftarkan usahanya akibat dampak dari pandemi COVID-19. Pemberian bantuan tersebut sebesar 2.400.000 dan 1.200.000 dilakukan secara bertahap selama 3 bulan. Ikatan kelompok PBS mengembangkan jejaring dengan kelompok eksternal. Pada era pandemi COVID-19, PBS sebagai kelompok yang menaungi para pengrajin batik Jetis secara aktif mengembangkan relasi sosial baik dengan pemerintah daerah ataupun asosiasi batik lainnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya peran pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang membantu promosi produk batik Jetis ini melalui berbagai kegiatan pemilihan Duta Wisata Guyuk, Putra Putri Peduli AIDS atau AIDS, Duta Anti Narkoba, dan Duta Batik Kabupaten Sidoarjo. PBS juga menjalin relasi dengan beberapa lembaga, asosiasi, dan kelompok yang bergerak dalam pelestarian batik. Kerjasama tersebut diimplementasikan melalui keikutsertaan dalam pelatihan-pelatihan online yang diselenggarakan. Kesimpulan yang bisa kita ambil bahwasannya UMKM Batik Jetis Sidoarjo menjadi salah satu sentra UMKM yang terdampak pandemi COVID-19. Beberapa dampak diantaranya jumlah permintaan yang semakin menurun, kesulitan permodalan, dan terbatasnya akses pemasaran. Situasi ini mengakibatkan banyak aktivitas para pengrajin batik berjalan secara tidak ideal. Keterbatasan di era pandemi COVID-19 menjadikan para pengrajin untuk mengembangkan aspek-aspek modal sosial melalui suatu ikatan kekeluargaan, kekerabatan, menjalin kemitraan dengan pihak eksternal, dan keikutsertaan pada kelompok PBS. Berdasarkan tipologi modal sosial tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan modal sosial pada UMKM Batik Jetis Sidoarjo dalam mempertahankan usaha di era pandemi COVID-19 terdiri dari bonding sosial kapital yang terwujud pada kepercayaan dalam ikatan keluarga dan kekerabatan. Sedangkan bridging sosial kapital ditandai dengan mengembangkan jaringan dengan pemasok, tengkulak, dan PBS. Temuan tersebut ditinjau berdasarkan kepercayaan, jaringan, dan norma yang berkembang dalam mempertahankan usaha pada proses permodalan, produksi, dan pemasaran. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pengrajin batik Jetis yaitu mengembangkan dan memperluas jaringan pelanggan secara online, bekerja sama dengan tengkulak dalam kegiatan pemasaran, kegiatan produksi dibantu oleh keluarga, mengurangi jumlah produksi, melakukan pinjaman kepada pemasok atau PBS, dan memanfaatkan bantuan dari pemerintah pusat untuk mengatasi persoalan permodalan. Demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun kalimat. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.